Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif Sanjaya. Di sini kita akan membahas satu judul, yaitu dengan judul belajar. Kenapa saya membahas ini? Karena bagi saya, menurut saya, belajar itu adalah hidup kita. Maka perlu kita teliti apa sebenarnya makna di balik belajar tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe, like, serta di-share. Dan kalau ada yang mau dikomentari, silahkan komentar di bawah video ini dengan sopan dan santun. Baik saudaraku yang budiman, belajar adalah intisari daripada kehidupan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanpa belajar, kita itu tidak akan pernah mengenali yang namanya teknologi. Kita tidak pernah mengenali yang namanya handphone. Kita tidak akan pernah mengenali yang namanya komputer. Kenapa? Karena dengan belajarlah manusia itu bisa menemukannya. Dengan belajarlah manusia menemukan kabel. Dengan belajarlah manusia menemukan listrik. Coba kalau seandainya manusia itu tidak belajar, maka yang terjadi apa? Kita mungkin sama persis seperti binatang, sama seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak ada moral dalam kehidupan mereka, yang tidak ada keadaban dalam kehidupan mereka, peradaban dalam hidup mereka tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa belajar. Sarana untuk bisa belajar itu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu cuma bagi manusia. Bagi hewan tidak diberikan, bagi tumbuh-tumbuhan tidak diberikan. Yang hanya diberikan oleh Allah itu cuma satu, itu kepada manusia. Apa itu sarana belajar? Sarana belajar itu adalah pikiran, akal. Akal itu yang diberikan kepada manusia. Akal inilah yang tidak diberikan kepada hewan, sehingga manusia itu pun berbeda dengan makhluk yang lain. Itulah makanya manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah pikiran, diberikan oleh Allah akal untuk menimbang mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus dilaksanakan, dan mana yang harus untuk diperintahkan. Disitulah peran daripada akal. Manusia itu sebenarnya sangat lemah. Tapi kenapa manusia itu kuat? Karena belajar. Manusia itu belajar dari pengalamannya. Manusia itu belajar dari buku. Manusia itu belajar dari lingkungan. Lingkungan alam. Di lautan bisa kita berpikir. Di daratan bisa kita berpikir. Tumbuh-tumbuhan banyak. Di sana ada hewan. Kenapa mereka seperti ini? Kenapa hidup mereka seperti ini? Kenapa angin kalau malam itu berhembus dari sini? Kenapa kalau siang berhembus dari sini? Itu adalah salah satu sarana untuk memunculkan pikiran. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, sehingga dengan adanya pikiran-pikiran yang seperti ini, manusia-manusia yang pintar itu akan muncul, membuat ide. Oh, kalau seperti ini akan seperti ini. Kalau seperti ini ya seperti ini. Kalau warnanya seperti ini namanya ini. Warnanya sepertinya akan seperti ini. Nah, itu adalah salah satu cara. Karena sebenarnya ilmu itu adalah pengalaman manusia. Ilmu itu diambil dari pengalaman saya, pengalaman kawan saya. Pengalaman tersebut ditulis atau dibuat sebagai sarana pikiran. Kemudian itu dipertimbangkan kembali. Nanti pengalaman tersebut nanti akan muncul suatu saat lagi nanti. Kemudian akan dicoba, betul nggak pengalaman itu? Betul nggak seperti ini? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau bisa dipertanggungjawabkan, maka berarti inilah yang saya cari, inilah yang saya maksud. Perkembangan yang seperti ini, inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi sebuah makhluk yang sangat istimewa. Jadi kita ini sebenarnya hidup untuk belajar. Saya hidup untuk belajar. Karena Nabi kita sudah mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Kita itu dituntut untuk belajar. Maka kalau kita sudah sampai pada sarjana, S1, S2, S3, itu bukan berarti kita itu berhenti belajar. Karena banyak orang yang mencari ilmu, mencari sekolah, itu bukan mencari ilmu, bukan belajar. Tapi yang mereka cari itu hanya satu, yaitu titel. Bagaimana caranya supaya mendapatkan doktor? Bagaimana caranya supaya mendapatkan master? Itu yang mereka cari. Ini mungkin banyak sekali kita lihat di masa-masa sekarang ini. Nah, ini perlu untuk kita basmi supaya apa? Supaya hal-hal yang seperti ini bisa dihapuskan, supaya tidak menjerembab ke
generasi-generasi selanjutnya, supaya mereka itu tidak ternodai dengan pikiran-pikiran yang seperti ini. Mungkin episode kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.